kalau kita. Nah, memang aturannya sekarang ini harus dipertegas. Sekarang bagaimana anak bunuh orang. Jadi yang jelas kemarin itu sepakat dengan apa sih? Ya, ada Legian, Aston di Kota Serang itu Ratu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabra Wijaya. Pada sore hari ini kita kumpul para sesepuh di rumah Kiai Haji Mbai Mulya Sarip karena beliau mendapatkan draft Perda Kota Serang tentang pariwisata. Jadi di Perda ini mungkin pariwisata ini kan umum sifatnya. Ada pariwisata religi, ada pariwisata hiburan pantai, ada wisata kuliner dan wisata-wisata yang lain. Oleh karenanya, sebagai masyarakat Kota Serang merasa ikut peduli, jangan sampai ini Perda hanya dibuat secara umum, tetapi nanti di dalamnya ada hal-hal yang tidak jelas bagi masyarakat. Kenapa? Karena Perda ini yang otaknya adanya di birokrat sebenarnya. DPR usrek biasanya berantem setemen, durder membahas tentang perbedaan-perbedaan yang terkait dengan Perda. Tetapi yang ngetik melain. Nah, sementara yang namanya aturan itu kadang-kadang jangankan kalimat koma saja itu jadi urusan. Nah, jadi hemat saya, memang Perda untuk minuman keras dan lain segala macam untuk dilarang yang dilarang oleh agama itu saya kira tidak diperdakan juga udah jelas kalau kita umat Islam ini bahwa minuman-minuman keras adalah dilarang. Tetapi karena masyarakat ini perlu diatur oleh aturan pemerintah daerah sebagai turunan dari perundang-undangan yang berlaku di atas, maka Perda ini juga harus jelas. Kalau umpamanya Perda minuman keras dan narkoba, nah itu khusus saja saya kira Perda minuman keras dan narkoba. Atau umpamanya pariwisatanya, pariwisata itu tadi ada 3 atau 4 lah. Mata pariwisata religi seperti ziarah ke makom Sultan Hasanuddin, ke Gunung Santri umpamanya, dan ke tempat-tempat yang ada di Kota Serang umpamanya. Nah ini saya kira kalau nanti dicampur-campur persoalannya akan lain. Sebab mohon maaf terkadang yang punya tujuan bikin Perda ini berbeda dengan yang bahas. Ketika pembahasannya sudah membosankan, akhirnya tukang ketiklah yang main. Jadi saya kira yang penting telitilah dalam membahas ini dan jangan nanti ada terkesan bahwa Perda ini sudah disosialisasikan sebelumnya juga kepada tokoh-tokoh masyarakat. Yang khawatir nanti begitu ada masalah yang dipersoalkan, yang disalahkan juga tokoh masyarakat. Mohon maaf lah seperti Kiai Haji Mbai yang ada di sini. Saya kira jujur-jujur sajalah pada membuat Perda ini untuk betul-betul mengatur tentang kemasyarakatan yang ada di kita. Dan memang yang namanya minuman keras, mohon maaf, tipiring ini memang ringan sekali. Dan itu tukang jamu aja sekarang hampir itu menjual minuman keras dengan istilahnya jamu dioplos gitu. Itu saja saya kira yang penting baik birokrat, karena birokrat ini gurunya para DPR sebenarnya, politisi. Gurunya itu jadi bihangnya itu kalau ada persoalan DPR itu hanya suruhnya tempel doang sebenarnya. Ya. Makanya kalau DPR pada pinter itu nggak suka mereka. Ya. Udah saya kira itu saja. Yang penting semuanya adalah ikhlas untuk melindungi masyarakat dan mendorong agar Kota Serang Madani ini dilindungi dengan baik. Dan terima kasih Wali Kota sudah berupaya untuk melindungi dan mengawal Serang menjadi Kota Madani, karena itu adalah cita-cita terbentuknya Kota Serang waktu awal di tahun 2000 sekian. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira
kalau mereka pergi ke Pak Jimbai kan sepuh ya. Beberapa hal yang kaitan dengan Kota Serang ini mereka beliau sudah veteran lah. Ya, pemindahan Pasar Rau juga beliau terlibat. Itu soal pariwisata dulu beliau sudah punya konsep tahun 84 tuh tentang vitalisasi Banten Lama menjadi wilayah wisata. Itu beliau sudah punya konsepnya. Bahkan sempat dikirim ke Pak Sampurna tuh, Gubernur Jawa Barat, mantan Bupati Serang dulu. Jadi bukan hal yang asing gitu, bahwa kawan-kawan ini juga mulai wali kota dan beberapa anggota DPRD Kota Serang datang ke sini, saya kira ya wajar mereka mungkin menanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan dan bagaimana belajar dari Pak Jimbai. Cuma saya kalau nanti ada penanganan soal yang kaitan dengan minuman keras, narkoba, prostitusi, hiburan malam dan sebagainya itu, saya kira pertama itu harus punya regulasi yang ketat. Yang kedua harus ada pengawasan. Kita itu biasanya peraturannya bagus, pengawasannya lemah. Nah ini tugas wali kota juga harus menyiapkan satu tim pengawas. Kalau dulu ada Satpol PP ya, tapi kalau itu ya perlu ditingkatkan lah efektivitasnya, efisiensi segala macam itu supaya Satpol itu bisa menjadi tenaga pengawas yang kompeten di bidangnya. Kalau enggak, bikin saja organ baru untuk pengawasan itu. Karena kita ini kelemahannya sampai saat ini adalah di regulasi. Regulasinya belum jelas gitu. Nah, orang kan main di situ regulasi itu. Padahal kalau kita nggak punya regulasi, orang main ngacak gitu, terus nggak punya juga pengawasnya. Ya udah, yang ada itu pasar bebas narkoba, pasar bebas minuman keras dan lain sebagainya. Dan kita tahu bahwa ada pabrik minuman keras yang beroperasi. Saya nggak tahu itu apa di bawah Kabupaten Serang atau di bawah Wali Kota Serang. Yang di Cikande itu. Kabupaten. Ya, itu yang di demo habis-habisan sama Pak Hafidin ya. Dan gerakannya itu. Nah, saya kira Kabupaten dan Kota Serang itu kan sebetulnya berdekatan. Secara wilayah mestinya mereka itu satu sebetulnya kan. Gitu. Tapi secara administratif itu terpisah. Nah, harus ada kerjasama antar wilayah, antara kota dan kabupaten, gitu, tentang sumber-sumber yang kita anggap maksiat. Nah, kalau mereka datang ke Pak Jimbai, konteksnya itu, saya kira meminta masukan, terutama hal yang berkaitan dengan moral dan bagaimana kerusakan moral itu bisa terjadi. Saya kira itu sah-sah saja, dan saya kira wali kota maupun bupati itu juga harus mengangkat Pak Jimbai. Jangan setelah itu kemudian dimasukkan dalam peraturan, lalu kalau peraturannya kurang bagus terus bilang, kan pengen harus ngomong ke Pak Jimbai. Nah itu namanya berlindung di belakang Pak Jimbai. Kita nggak bisa terima itu, gitu. Nah, beliau sebagai tokoh masyarakat pastilah memberikan yang terbaik, gitu. Nah, wali kotanya aja yang kudu kreatif sekarang ini. Ya kan, kuncinya cuma dua itu aja kok. Gitu, bikin regulasi yang benar. Yang kedua, awasi, gitu. Jangan berlindung dia. Iya, dan yang ketiga ya udah jangan berlindung di balik tokoh lah. Udah jadi wali kota kan udah jadi tokoh hebat. Gitu ya. Kalau kita bertanya pada para tokoh sepuh kita, Pak Jimbai, tokoh-tokoh yang lain dan sebagainya itu benar-benar dalam rangka menginginkan masukan positif buat perkembangan Serang di masa kini dan masa depan. Catatan lain, saya kira gini, boleh juga tuh soal Banten Lama. Banten Lama itu dan situs-situs lain, situs wisata lain, situs religi maupun peninggalan-peninggalan budaya. Ini sangat banyak di Banten. Kalau bisa di undang-undang pariwisata itu atau pariwisata itu masuk dalam klausul khusus. Atau kalau nggak dibuatkan satu lembaga sendiri, misalnya Badan Otorita. Saya tadi ngobrol sama Pak Jimbai itu, Pak Jimbai ngomong juga soal itu. Kenapa nggak dibuatkan Badan Otorita?
konsep dasarnya dulu tahun 84 sudah ada di Pak Haji Mbaik. Jadi kalau mungkin wali kota bersama timnya bikin pertemuan khusus membahas soal otorita Banten Lama. Banten Lama itu milik pemerintah, Dewan Republik, jadi karena residenan itu ketua pertamanya Pak Kiai Ahmad Khotib menjadi residen Banten pertama. Nah, itulah wakil pemerintah pusat di Banten itu namanya residenan. Nah, residen Bantennya Kiai Ahmad Khotib. Ke sini mestinya itu sekarang wali kota Kota Serang itu adalah wakil pemerintah pusat yang bekerja di Kota Serang dan itu merupakan wilayah Kota Serang. Saya kira kalau perlu wali kota Serang itu bikin tim penanganan otorita wilayah Banten Lama, ya kan, untuk pariwisata Banten. Nah, undang tokoh-tokoh akademisi, ya kan, dari berbagai universitas yang di Kota Serang maupun di luar Kota Serang, termasuk kota-kota lain, kan planologi ITB itu bagus juga. Undang mereka untuk bagaimana kota Banten Lama itu yang punya kontur kayak Selat Bosporus di Turki, dikembalikan ke asalnya. Nah, itu butuh kerjasama antar sektor, ya, dari planologi, kemudian arkeologinya, historisnya, dan lain sebagainya. Ya, tapi harus dilakukan sekarang. Kalau enggak, nanti wali kota habis jabatan, Banten masih seperti itu aja. Belum lagi kita bicara soal PIK 2. PIK 2 itu akan sampai PIK 11, sampai Tanjung Lesung. Nah, kalau Banten Lama nggak diberesin, nah kita akan tidak lagi akan menemukan situs Banten Lama sebagaimana yang kita inginkan saat ini. Saya kira itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum.